Ada dua ya. Ada variabel dependen dan variabel independen ya. Apa itu variabel dependen? Variabel independen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, kalau apa yang mana itu variabel dependennya itu berbentuk numerik ya, berbentuk angka. Dan kalau variabel independennya berbentuk kategori. Jadi variabel yang mempengaruhinya itu berbentuk kategori atau bukan angka. Dan untuk selanjutnya ini disebut dengan faktor ya. Ini disebut dengan faktor. Jadi kalau kita lihat kenapa disebut dengan ANOVA one way, karena hanya melibatkan satu faktor saja atau satu variabel independen. Coba kita lihat dari soal nomor 1, misalkan soal nomor 1 itu di sini studi pendahuluan menunjukkan, pasti sekali terus ini, menunjukkan kemungkinan hubungan wanita rambut bahasanya hubungan wanita rambut, koma mungkin ya, bukan wanita rambut ya, wanita, koma rambut dan ambang rasa sakit. Jadi kita mencoba mengaitkan hubungan antara variabel wanita, rambut, dan ambang rasa. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Yang berperan sebagai variabel independennya apa? Yang berperan sebagai variabel dependennya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa sini? Mbak Lani. Ada Mbak Lani? Iya, Halo, Pak. Mbak. Nah, variabel independennya apa? Yang nomor satu dulu. Variabel independennya apa? Ada 3 variabel, wanita. Rambut terang, rambut sedang, sama rambut gelap. Saya ulang lagi ya. Di sini ada 3 variabel. 3 variabel ya. Variabel pertama rambut, wanita, gender maksudnya. Terus sebentar. Rambut, oke. Kemudian di sini mungkin ini bukan wanita rambut ya, tapi ini rambut terang, rambut. Oke. Mungkin rambut wanita, mungkin ini ya. Bukan wanita rambut ya. Kalau lihat datanya mungkin begini. Sebenarnya coba lihat dulu sebentar Balani ya. Saya cek lagi. Soalnya benar. Soalnya itu antara warna rambut, bukan wanita ya. Warna rambut dan ambang rasa sakit, bukan wanita rambut ya. Karena terlalu bagus ini jadi wanita rambut. Oke. Jadi kemungkinan ini bukan wanita rambut ini ya. Warna ini warna rambut. Jadi coba ulang lagi Mbak Lani. Variabel independennya apa Mbak? Mbak Lani. Warna rambut terang.
warna rambut sedang sama warna rambut gelap. Variabelnya. Variabelnya itu hanya ada 2. Variabelnya itu warna rambut dan ambang rasa. Jadi 2 ya ini variabelnya. Variabel warna rambut dan ambang rasa. Jadi variabelnya cuma 2. Ini 1, ini yang kedua. Nah, tinggal dari keduanya itu kita identifikasi berdasarkan perannya kan. Mana yang berperan sebagai yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi yang mana? Ada 2 Yang nih. warna Nah, rambut, Pak. warna rambut. Warna rambut. Kan ada 2 nih variabelnya, warna rambut dan ambang rasa. Warna rambut dan ambang rasa. Oke. Yang mempengaruhi yang mana? Tadi warna rambut ya. Iya. Ini disebut dengan variabel independen. Nah, kemudian kalau ambang rasa ini variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi, kita sebut variabel dependen. Nah, dalam konteks ini variabel yang mempengaruhi karena dia dalam posisi seperti ini disebut dengan faktor. Faktor. Jadi ini sekaligus menjadi faktor dan sebagai kriterianya, cirinya di sini warna rambut itu angka atau bukan angka? Jelas bukan angka kan? Nah, atau kategori. Jadi kalau begitu maka faktornya adalah warna rambut dan dia punya 3 level, yakni warna yang cerah, tengah-tengah, dan yang gelap gitu. Gitu. Jadi saya ulang lagi, ANOVA one way itu kalau dilihat dari variabelnya tentu ada 2 variabelnya, variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independennya itu berbentuk kategori atau bukan angka. Selanjutnya, variabel independennya disebut dengan faktor. Kemudian variabel dependennya itu berbentuk angka. Oke, jadi itu mungkin yang menjadi ciri khasnya. Setelah saya perhatikan ini dari sejumlah soal yang ada, kelihatannya ini Anda hampir seluruhnya menggunakan, maksud saya untuk pengisi soal ini, menggunakan ANOVA yang one way. Tapi sebenarnya soalnya itu dikonstruksi untuk kasus yang tidak saja one way, jadi yang two ways juga ada. Jadi ini mungkin nanti kita coba telisik mana yang seharusnya menggunakan one way, ANOVA one way, dan mana yang bukan digunakan untuk one way. Oke, kita lihat ini yang setiap soal kelihatannya sudah bagus ini. Tapi alangkah baiknya kalau sekiranya untuk memverifikasi hasilnya Anda bisa menggunakan aplikasi ya, bisa menggunakan Minitab, SPSS, atau Excel untuk memverifikasi apakah apa yang kita hitung itu benar atau sesuai. Oke, ini sudah tepat, kelihatannya sudah. Kemudian, nah di sini kebetulan yang nomor 1 ini H0 ditolak. Kenapa H0 ditolak? Kita coba lihat di sini. Karena F hitungnya itu besarnya mana ini? Oh, ini tidak dicantumkan ya. Alangkah lebih baiknya nanti di sini dituliskan nih ANOVA-nya itu
Di tabel ANOVA-nya dituliskan di sini. Oh, ini disimpan di bawah ini ya. Oke. Karena tidak cukup ke pinggir ini. Oh, harusnya mungkin ditambahkan ini di pinggir. Ini mungkin di sini juga. Nah, itu mungkin di sini ya. Tambahannya ini jadi di pinggirnya mungkin gitu. Sambungan sini ya. Sini berarti sambungannya. Oke. Jadi itu adalah karena F hitung. F tabelnya berapa? F tabelnya mana tabelnya ini? Tabelnya nggak ada ya. Tidak cantumkan ini. Justru ini adalah F hitung ini. Kalau F hitung kan 326. Kalau F tabelnya harus dicek mungkin. F tabelnya berapa. Itu Pak kalau lihat di grafik kayaknya 4,26. F tabelnya ini, F hitungnya ini. Oh ini. Oh ini sudah dapatkan. Ini F tabel ini ya. Ini F tabelnya mungkin ini. Mungkin supaya tertib aja. F tabelnya itu adalah F dari berapa ini? Alfanya 0,05. Terus ininya berapa nih? Ini 2. Ini 9 gitu. Gitu. Ini 426 benar kan ini? Yang lain nggak tahu saya. Iya Pak, sama. 426. Oke. Oh gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya dituliskan begini ini 4,26. Oke. Ini benar ya. Terus karena di sini F hitungnya 4,491, jadi tuliskan ini sini. Ini sini 4,491. Oke. Karena F hitung, mungkin di sini harus dituliskan alasannya ya. Karena misalkan karena tulisannya beda dengan yang atas ini lebih. Karena F hitung, misalkan lebih besar dari F tabel, bisa dimasukkan angkanya berapa, atau dengan kata lain karena F hitung berada di daerah kritis, ya, maka H0 ditolak. Atau bisa juga Anda tuliskan dalam bentuk gini ya, karena F hitung sama dengan berapa? 4,491 dan itu merupakan anggota dari daerah kritis, maka H0 ditolak. Nah, jadi boleh saja Anda menggunakan kaidah yang ini atau juga bisa yang sama saja. Silakan. Nah, ini kesimpulan statistisnya. Kalau kesimpulan penelitiannya berarti Anda tinggal kembalikan lagi ke rumusan asal tadi. H0-nya ini ya. Min 1 sama dengan Min 2 karena H0 ditolak berarti terdapat perbedaan ambang batas, ambang rasa berdasarkan warna rambut ya. Warna rambut bukan wanita rambut ya, warna rambut. Artinya batas. Biasanya kalau Anda melakukan riset tentang atau di bidang kesehatan biasanya kan berapa tingkat ambang kesakitan seorang ketika dilakukan
atau apa sebuah operasi misalkan nanti akan ketahuan. Nah, ternyata ya ini warna rambut itu berpengaruh. Artinya rata-rata ambang batas antara wanita yang seorang yang berambut gelap, terang dan medium itu ternyata ada perbedaan, atau dengan kata lain warna rambut berpengaruh. Nah, mestinya setelah ini kalau ternyata H0 ditolak, kita mestinya ingin mengetahui juga yang berbeda itu yang mana. Kan kalau diketahui berbeda, H0 ditolak berarti kan ketiga kelompok yang dibandingkan itu ternyata berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang berbeda itu? Nah, kalau itu dilakukan, maka kita harus melakukan yang disebut dengan uji lanjutan atau uji post hoc namanya. Jadi ini sebagai tambahan ya. Anda harus melakukan uji lanjutan atau uji post hoc ya. Atau orang menyebut sebagai post hoc. Jadi uji lanjutan itu sebuah pengujian yang dilakukan tatkala H0 ditolak. Ketika H0 ditolak. Dengan maksud untuk mengetahui pasangan data mana yang berbeda. Sama lagi, uji lanjutan ada uji post hoc dilakukan tatkala dalam kesimpulannya H0 ditolak. Kenapa ini dilakukan? Dikandung maksud untuk menentukan pasangan mana saja yang berbeda. Maka kita sebut uji post hoc. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, mungkin saya tambahkan teorinya seperti berikut. Sebentar. Uji post hoc. Nah, ini. Uji post hoc itu ada beberapa jenis uji lanjutan yang kita maksud ya. Namun tidak ada sebuah kesepakatan yang menunjukkan uji mana yang paling bagus. Tapi boleh kita menggunakan satu di antara yang sudah ada tersebut. Nah, di antaranya yang sudah bisa kita, ini ada yang disebut uji lanjutan, namanya uji Duncan. Ya, ini. Yang pertama uji Duncan. Yang kedua ada yang disebut dengan uji Newman-Kurls, atau karena di sini lanjutan dari uji ini, uji student, maka disebut dengan student Newman-Kurls atau SNK. Ini yang kedua. Kemudian ada juga yang disebut dengan uji Tukey, atau orang menyebutnya sebagai uji perbedaan signifikansi dari Tukey. Kemudian ada uji lanjutan yang disebut dengan uji CV, atau ada juga yang menyebutkannya adalah uji Dan. Kemudian ada uji Bonferroni dan lain sebagainya. Jadi banyak pengujian-pengujian yang disebut dengan uji signifikansi untuk uji lanjutan tadi ya. Oke, ini uji lanjutan
Nah, dari sekian banyak itu, seperti saya ungkapkan tadi, ini masih banyak lagi. Ada uji su, ada uji dan saja. Mungkin saya lebih senang itu dan saja. Ada dan danat, ada dan. Tuh. Nah, dari banyak jenis pengujian itu, kita boleh memilih satu di antaranya dengan berbagai pertimbangan. Satu di antara yang saya maksud, kita bisa menggunakan uji yang disebut uji Bonferroni. Nah, mengapa ini menjadi pilihan? Karena cara menghitungnya mungkin relatif lebih sederhana ya. Karena beberapa hitungannya sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Jadi tidak usah menghitung lagi, jadi tinggal memasukkan saja. Uji Bonferroni itu menggunakan statik uji T dengan formulasi sebagai berikut. Ini uji Bonferroni ya. Jadi X1 dikurangi X2 dibagi akar dari MS within atau rata-rata kuadrat within dalam kelompok, kemudian dikalikan dengan 1/N1 ditambah 1/N1 itu banyaknya data di kelompok ke-1, kemudian N2-nya banyak data di kelompok kedua. Oke, jadi ini adalah uji Bonferroni atau uji post hoc atau uji lanjutan. Sekali lagi, uji post hoc itu dilakukan tatkala H0 ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, maka kita menggunakan uji lanjutan yang disebut uji post hoc. Apa maksudnya? Itu dikandung maksud untuk mengetahui pasangan data mana yang atau pasangan kelompok data mana yang berbeda tersebut. Oke. Misalkan ini ada contohnya ya. Ini ada 3 perlakuan, misalkan perlakuan pertama, perlakuan kedua, perlakuan ketiga. Jadi faktornya adalah perlakuan. Levelnya ada 3. Kemudian setelah diuji ternyata misalkan H0 ditolak. Nah, untuk mengetahui mana saja pasangan mana yang berbeda, ini kita harus menguji uji Bonferroni sebanyak 3 kali. Karena ada 3 kelompok, berarti Anda harus menguji pasangan perlakuan 1 dan perlakuan 2. Kemudian perlakuan 1 dan 3, kemudian perlakuan 2 dan 3. Jadi Anda harus melakukan uji lanjutan 3 kali ya. Kita lihat ini untuk 2, 1 atau 1, 2 ya. Berarti Anda masukkan X1 dikurangi X2. Dan selanjutnya, kemudian untuk 1, 3 berarti X1 dikurangi X2. Jadi urutannya disesuaikan dengan X1 dikurangi X2, X1, X3. Jadi datanya memang harus disusun dulu dari mulai yang terbesar, dari yang rata-rata terbesarnya yang mana? Cari data itu besar, kemudian dikurangkan. Oke. Kita lihat data yang terbesar. Enggak. Ini enggak diurutkan kalau yang ini ya. Hari ini sesuai saja X1, X2, tapi ada kemungkinan nanti datanya yang bisa berbeda ini. 306, ini 878 dan selanjutnya. Jadi ada kemungkinan bisa negatif seperti ini hasil negatif. Kemudian cari MS within-nya, kemudian dimasukkan, maka diperoleh bilangan data seperti ini. Nah, langkah ini sama dengan langkah uji T yang biasa kita lakukan ya. Oke, jadi ini adalah uji lanjutan yang kita lakukan untuk menentukan mana yang berbeda itu pasangan. Jadi Anda harus melakukan uji lanjutan. Oke.
Nah, kira-kira itu sebagai tambahannya. Jadi uji lanjutan dilakukan tatkala hal ditolak. Formulanya seperti ini. Jadi ini sebenarnya persis sama dengan cara menguji T biasa saja sebenarnya. Jadi ada tinggal misalkan kalau Anda lihat di soal yang Anda kerjakan nomor 1 misalkan. Nah, tadi ini uji Bonferroni yang saya maksud tadi. Nah, karena tadi H0-nya ditolak, maka kita harus membandingkan 12, 13, H, dan 23. 12, 13. Kita lebih lebih safety, lebih hati-hati kalau ujiannya uji 2 sisi saja. Jadi berbeda, tidak berbeda, lebih mudah. Jadi untuk menentukan mana yang lebih baik, tinggal. Nah, jadi kalau ini berarti Anda harus cari T1 untuk menguji ini, kita bandingkan T12 misalkan. Berarti Anda harus hitung X1 min, X2 min dibagi dengan akar dari MSW itu MSW-nya berapa di sini? MSW itu nah, dicek saja di sini ya di tabel yang sudah kita within maka kita dapatkan MSW-nya adalah 72,694. 72,94. Nah, kemudian N1, N2 gitu. N1, N2. N1-nya banyaknya data di kelompok ke-1 ada 4, banyaknya data di kelompok 2 ada 4. Jadi Anda tinggal masukkan di sini berarti 1/4 ditambah 1/4. Setengah berarti ya. Nah, tinggal dihitung saja. Kemudian Anda bandingkan dengan T tabel. Karena Anda menguji 2 sisi, berarti T 0,05. Kemudian derajat kebebasannya tinggal K-1. Ya. Masukkan saja K-nya itu banyaknya kelompok, dikurangi. Oke, jadi Anda tinggal cek saja nanti masukkan. Kemudian seperti biasa pengujian uji T biasa. Oke, itu tentang uji lanjutan ya. Lagi ke atas sini ya. Kalau yang di contoh yang di sini mana tadi? Oh ini ya. Nah ini MSW-nya diperoleh ini. Kalau yang tadi ini beda lagi ceritanya. Diperoleh ini karena menggunakan ini tinggal dimasukkan. Baik, itu sebagai tambahannya untuk ANOVA yang one way ya. Kalau Anda menggunakan software, itu dengan mudah bisa Anda lakukan. Saya ambil contoh misalkan yang tadi ya, data yang tadi kita punya, mana tadi? Ini ya, 4, mana? 63, harus coba kita cek sih. Kalau pakai software
ini berapa ini? Berarti 63, kemudian 72, kemudian 52, kemudian 60 ya. Kemudian 60, 48, kemudian 44, kemudian 53, 45, 33, kemudian 57, Sama 40. 40 ya. Oke. Ininya light ya. Light. Lightnya ada. Kemudian ini medium. Mediumnya ada 4. Dan ini dark ya. Darknya ada. Oke. Ininya kita sebut respon. Ininya kita sebut faktor. Bentar. Saya buka dulu di oke. Saya kopikan. Oke. Setelah kita masukkan sini, Anda bisa melakukan memilih sini, kelihatan ini ya, statistik, kemudian pilih ANOVA, kemudian pilih one way ya, ANOVA one way, kemudian, nah datanya kemudian sudah kita bedakan, ada respon, ada faktor, atau kalau datanya belum bisa gunakan yang ini, bisa menggunakan ini. Berarti kalau yang seperti ini Anda satukan seluruhnya gitu ya. Tempo hari sudah saya tunjukkan. Bisa juga dituliskan seperti ini. Karena datanya disusun. Nah, kemudian kita masukkan respon, kita masukkan respon gitu. Kemudian faktor ya, masukkan faktor. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Pilihan. Nah, di sini prosedur beberapa uji lanjutan ya, ada Tuki, ada Fisher dan Su. Yang tadi kita masukkan Benforoni belum masuk, CP juga nggak masuk sini ya. Ini Minitab hanya menyediakan 4 saja gini. Nah, yang sering dipakai diantaranya adalah Su ini, Tuki ini ya. Tuki ini. Nah, tinggal kita coba klik saja oke. Kemudian oke. Oke, ini hasil yang ditunjukkan. Oke, datanya seperti ini ya. Mestinya tadi sama hasilnya. Nilai F hitungnya adalah 4,5. 4,5. Kemudian nilai P value-nya adalah
p-value-nya nggak usah pakai nilai lagi ya. 0,04 atau 4,4%. Dia lebih kecil dari alfa, maka 0 ditolak. Sama kesimpulannya dengan tadi ya. Nah, kemudian kalau begitu, kalau ditolak, pasangan mana yang berbeda? Nah, di sini ada uji lanjutan. Uji lanjutannya itu dengan menggunakan itu. Nah, perhatikan di sini. Di sini sudah disusun dari mulai yang terbesar ke yang terkecil. Jadi light yang cerah itu 61,75, yang tengah-tengah 51,25, kemudian yang gelap 43. Nah, ini pengelompokan ini itu menunjukkan kalau dia dikelompokkan dengan huruf yang sama berarti sama. Misalkan ini, kalau light dan medium itu berada dalam kelompok yang sama. Jadi tidak berbeda signifikan. Kemudian medium dengan dark juga berada dalam kelompok yang sama karena dia diberi label yang sama. Nah, yang berbeda kalau begitu yang mana? Yang berbeda adalah ini A dengan ini nih, karena dia tidak berada dalam kelompok yang sama. A dengan ini, light dengan dark jelas berbeda kan. Kemudian light dengan medium jelas berbeda. Sudah, cuma itu barangkali ya. Kalau medium dengan dark, nah, 3 berarti ya. Light dengan medium, light dengan dark juga berbeda. Kemudian medium dengan dark itu yang berbeda. Itu pasangan yang berbeda. Kalau ditanyakan kalau light dengan dark sama atau berbeda? Berbeda secara signifikan. Mana yang lebih besar? Ya jelas lihat rata-ratanya yang lebih tinggi berarti yang light 61,75. Nah, kira-kira itu kalau menggunakan software dengan mudah kita bisa tentukan berapa pasangan mana yang berbeda, kemudian kita bisa menelusuri lebih lanjut. Yang berbeda itu kelompok-kelompok yang ditunjukkan dengan seperti ini. Oke, itu adalah lanjutan dari ANOVA. Sebenarnya saya ingin melanjutkan karena terkait dengan soal yang diberikan itu ada ANOVA yang bukan apa maksud saya, ada soal yang diberikan tempo hari itu kayaknya atau sepertinya lebih tepat menggunakan ANOVA yang bukan one way, yakni two ways. Jadi saya sebenarnya ingin melanjutkan ke poin tersebut. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan dulu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ada? Pak, kalau ANOVA yang satu arah hitungannya teh sama kayak ANOVA 2 arah lagi gak Pak? Dari Beda. tabel. Oh, beda. Beda, agak berbeda. Bukan agak berbeda, memang berbeda, makanya dipilah namanya berbeda ya karena perhitungannya pun berbeda. Kita lanjutkan ke ANOVA two ways atau kita lanjutkan ke sesi sebelum, karena silabus yang kita miliki mestinya harus beranjak ke materi yang lain, tapi saya sepertinya berkepentingan untuk melanjutkan ke ANOVA yang two ways dulu supaya clear, supaya tidak ada bagian yang miss tatkala Anda harus mengerjakan masalah yang terkait dengan hal tersebut barangkali ya. Oke, ada
yang ingin disampaikan dulu barangkali sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak, kita coba lanjutkan dulu ya. Saya hanya menambahkan ini aja cara perhitungannya seperti yang ditanyakan oleh teman barusan ya. Prinsipnya sama sebenarnya. Prinsipnya sama, cuma menambahkan perhitungannya aja yang agak sedikit berbeda. Oke, coba kita lihat. Belum di-share ya. Bentar. Oke. Ini ANOVA Twice. Jadi ANOVA Twice itu cirinya sama dengan tadi. Dia punya dua variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel dependennya berbentuk angka ya, atau bernumerik. Jadi variabelnya ada variabel dependen sama dengan tadi, ada variabel dependen yang berbentuk numerik ya, dan ada variabel independen. Nah, variabel independennya itu kalau ini numerik, angka gitu. Nah, yang ini bukan angka. Dan terdiri dari dua faktor. Jadi faktornya ada dua. Jadi variabelnya ada dua di sini. Jadi faktornya berarti ya. Faktornya ada faktor 1, ini ada faktor 2. Jadi kalau diidentifikasi sebenarnya bisa disebutkan bahwa variabel yang dilibatkannya ada 3. Variabel ini dependen, kemudian ada variabel independen 1 dan variabel independen 2. Jadi ada 3. Tapi secara umum biasanya disebutkan ada berapa variabelnya? Ada 2 saja. Variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya berbentuk numerik, variabel independennya kategorik ya. Jadi ini bukan angka ya. Kategorik, ini juga kategorik. Artinya datanya bukan berbentuk angka. Oke, coba kita lihat contohnya saja. Contohnya mana yang paling gampang ya? Oke, misalkan contohnya nih. Ini yang tabel menunjukkan tingkat akselerasi. Jadi angkanya akselerasi, kemudian di sini faktornya ukuran mobil, kemudian ini produksinya. Produksi dalam negeri dan ini luar negeri. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada 2 faktor. Faktornya adalah ada 2 faktor betul ya, ukuran mobil dan produksi. Di sini ada produksi. Produksi ada 2, ada dalam negeri dan luar negeri ya. Ini produksi produsennya lah. Produsennya ada luar negeri, dalam negeri. Kemudian ini ukurannya. Kemudian yang ini adalah akselerasi. Jadi ada 3 variabel. Variabel akselerasi,
variabel ukuran mobil dan variabel produsen. Nah, kalau perhatikan variabel independennya yaitu ada dua tadi, ukuran dan produsennya ya. Dan ini disebut dengan faktor. Jadi ukuran mobil itu faktor pertama, atau ya sebut faktor pertama, ini faktor kedua. Nah, biasanya disesuaikan dengan ini. Ada yang berperan dalam baris, ada yang berperan kolom. Sehingga orang sering menyebutkan faktornya ada dua, faktor baris dan faktor kolom. Kalau dalam kasus ini, faktor barisnya adalah produsen, faktor kolomnya adalah ukuran mobil. Jadi supaya mudah, ada berapa faktor? Faktornya dua, faktor baris dan faktor kolom. Faktor baris dan faktor kolom. Kemudian variabel independennya di sini dalam hal ini adalah akselerasi. Nah, kemudian hitung-hitungan lainnya bisa kita lihat sebagai berikut. Tapi sebelum itu, persyaratan yang harus terpenuhi hampir sama dengan yang tempo hari itu. Dia harus berdistribusi normal. Terus apa lagi tempo hari itu? Normal, Independen, acak, dan Homogen. homogen. Oke ya. Atau urutannya yang mana saja, tapi yang sering dicek ini ya. Normal, independen, random, kemudian homogen. Oke, itu yang sering diuji ya. Nah, hitung-hitungannya mungkin seperti begini ya. Di mana ya? Bentar, mudah-mudahan ada saya tulis ya. Nggak ada. Di mana? Oh, ini sebelah kanan. Oke. Nah, beberapa perhitungannya, nah seperti ini. Ada SS total. SS itu apa? Jumlah padat ya. Terbagi menjadi dua, SS within dan SS between ya. Jadi total itu sama dengan within dan between. Nah, namun yang between itu kita pilih menjadi tiga. Ada SS baris, SS kolom, dan SS interaksi. Ini interaksi. Interaksi baris dan kolom. Nah, ini hitungan umumnya seperti begini. Kemudian kalau secara lebih rinci, nah begini. SS total itu hasil perhitungan. Jadi kuadratkan dulu seluruhnya, kemudian dijumlahkan. Nah, dikurangi dengan jumlahkan dulu datanya seluruhnya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N keseluruhan. Nah, yang ini jadi dikuadratkan dulu datanya, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang ini jumlahkan datanya dulu, baru hasilnya dikuadratkan, dibagi dengan N keseluruhan. Itu SST. SSW adalah yang bawahnya ya. SSW adalah untuk setiap sel, setiap sel itu lakukan langkahnya seperti yang atas ini. Jadi dikuadratkan, dikurangi dengan persis sama, tapi untuk setiap sel. Kemudian dijumlahkan hasil. Itu SSW. Nah, kemudian kalau untuk SSR atau jumlah kuadrat row baris, nah, ini untuk setiap baris dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya.
anggota pada baris tersebut. Seluruhnya kemudian dikurangkan sama dengan ini. Sedangkan yang atas ini. Nah, ini disebut dengan faktor koreksi yang ujung itu ya. FK atau faktor koreksi. Jadi persis sama. Nah, kemudian yang berikutnya SSC. Nah, SSC juga sama. SSC tinggal dikembalikan saja. Untuk kolom seperti begini dan seperti begini. Nah, kemudian kalau untuk interaksi ya tinggal SS total dikurangi SSW dikurangi SSR dikurangi SSC. Nah, hasil seluruh perhitungan itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA-nya hampir mirip dengan yang tabel ANOVA yang one way ya. Satu pun. Mana tadi itu? Oke, tadi itu ini. Nah, tabelnya nanti kita bisa sajikan dalam bentuk tabel ANOVA seperti begini ya. Jadi ada Oke. Ini ada tabel sumber variasi, kemudian ada SS, ada DF, ada MS, ada F hitung. Untuk baris itu tadi kita tunjukkan ini, kemudian DF-nya adalah banyaknya baris dikurangi 1. Untuk kolom, banyaknya kolom dikurangi 1. Kalau interaksi, itu tinggal dikalikan saja. Baris dikali kolom. Kemudian SSE-nya tinggal sisa dari pengurangan total dikurangi dengan yang lainnya, maka itu SSE error ya. Nah, MSE-nya sudah tahu nih, MSR, MSC, MSREC dan selanjutnya. Kemudian untuk mencari F hitungnya kita lihat sini. F hitung yang pertama untuk baris MSR dibagi MSE ke bawah semua ini. MSC dibagi MSE. Jadi semua dibagi dengan MSE. Oke. Nah, kita lihat ini contoh sederhananya nih. Atau sederhana nggak tidak ya ini? Coba kita lihat sini. Ada berapa faktor di sini saya sebutkan? Ada berapa faktor? 2. Faktornya? Metode sama kelompok masyarakat. Ada berapa variabel? 5. Apa saja?
metode ABC sama bawah tinggi. Kelompok bawah, kelompok tinggi. Bukan. Variabelnya ada 3. Variabel metode, variabel kelompok masyarakat, dan variabel tingkat keberhasilan. Faktornya ada 2, betul. Faktornya metode dan kelompok masyarakat. Nah, yang diukurnya ini kan 2, 2, 3, 5 itu adalah tingkat keberhasilan. Jadi variabel independennya adalah metode dan kelompok masyarakat. Variabel dependennya adalah tingkat keberhasilan program. Dan variabel dependennya berupa angka, jelas ini. Dan variabel dependennya berbentuk kategori. Variabel metode ada 2 ada 3 level, A, B, dan C. Variabel faktor kelompok masyarakat ada 2, bawah dan tinggi. Kan? Jadi variabelnya ada 3, bukan 5 ya, tadi terlalu berlebihan. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada data sebanyak berapa ini? Sebanyak 1, 2. Sebelum saya lupa. Di sini kita punya berapa sel? Selnya ada 3, Pak. Salah. 6. 6. Ada 6 sel. Faktornya ada berapa tadi? 2. 2. Nah, faktor barisnya adalah Faktor baris kelompok masyarakat bawah tinggi. Faktor kolom metode. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita hitung-hitung sebentar nih. Apa yang harus diuji di sini? Kita lihat sini ya. Yang harus diuji itu ada 3. Pertama, apakah metode berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan? 1 tuh. Yang kedua, apakah faktor kelompok masyarakat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan? Yang ketiga, apakah interaksi antara kelompok masyarakat dan metode berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan? Jadi ada 3 tuh yang harus diuji. Yang pertama, atau kita susun dari baris dulu ya. Apakah faktor baris berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan? Nah, tulisannya gimana? H0-nya adalah apakah faktor baris berpengaruh terhadap, supaya mudah saya tulis gini aja lah, baris kita tulis gitu ya. Baris itu ada berapa? Ada barisnya 1, 2, ada 2 ya. Baris I saja gitulah. Itu sama dengan 0. Berpengaruh terhadap ini, kalau ini tidak berpengaruh. Kalau begini, I tidak sama dengan 0. Jadi faktor kelompok masyarakat tidak berpengaruh terhadap keberhasilan. Cara yang pertama begitu. Cara yang kedua bisa juga Anda tulis begini. Kita akan menguji apakah baris pertama ini mu kelompok masyarakat ya, mu K bawah sama dengan mu K tinggi. Yang ini mu supaya gampang langsung jawab saja. Apa tuh? Ini bukan H0 supaya gampang ya. Ini bukan H0.
Ini bukan H. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua H0-nya sebutlah beta lah ya. Berarti faktor apa itu? Faktor kolom ya. Faktor kolom pakai J saja ya. Sama dengan 0, artinya faktor kolom tidak berpengaruh terhadap keberhasilan. Terus faktor kolom berpengaruh. Nah, itu juga Anda tulis H0, H1, berarti kolomnya ada berapa? Ada 3 tadi ya. Mu metoda, bukan metoda. Iya, metoda ya. Metoda A, itulah. Metoda A sama dengan metoda B, sama metoda C. Ini bukan. Tuh, bisa begitu ya. Kemudian yang ketiga, H0, H1, apakah interaksi gitu antara AB itu berpengaruh terhadap keberhasilan. Kalau begini berarti tidak berpengaruh. Kalau saya tuliskan itu tidak sama dengan 0, itu berarti berpengaruh terhadap keberhasilan keberhasilan program studi masyarakat. Oke, itu cara penulisan. Jadi ada 3 hipotesis yang harus diuji. Baik, kita coba lakukan perhitungan. Nah, andaikan tadi sudah kita lakukan perhitungan, maka diperoleh hasil perhitungannya seperti ini misalkan. Nah, sajiannya jadi seperti ini tabelnya itu. Nanti ada faktor baris, faktor kolom, kemudian interaksi antara baris dan kolom, kemudian error, dan selanjutnya. Oke. Faktor baris, kenapa isinya 1 DF-nya? Karena barisnya ada 2. 2 dikurangi 1. Faktor kolom ada 3 dikurangi 1, 2. Terus jumlah data tadi ada berapa? 24. Dapat dikurangi 1, 23. Kemudian, kenapa interaksinya 2? DF-nya? Baris kali kolom. Oke, baris kali kolom. 1 kali 2, 2. 18, nah sisanya berarti 23 dikurangi 1, dikurangi 2, dikurangi 2, 18. Gitu. Kepinginnya sama semua ini. Nah, kalau 8,44 diperoleh dari mana? 8,44. MS garis dibagi MS error. Benar. Jadi MS ini dibagi yang error ini. Nah, itu hasilnya 8 dan selanjutnya. Kemudian Anda bandingkan dengan F tabel. F tabelnya berarti ininya F alpha 1,18. Nah, satunya dari sini, 18 dari sini. Bandingkan F tabelnya yang ini 2, yang ini pinggir dan 12. Yang terakhir 2, 18 sama. Nah, itu cara memaknainya. Cuma hitung-hitungannya dari mana ini kita gunakan rumus yang tadi kita punya tadi ya. Nah, kira-kira itu tambahan untuk ANOVA yang 2 ways tadi ya. Caranya seperti itu. Kemudian formula dasarnya sudah saya tunjukkan. Formula dasarnya dengan melakukan seperti ini. Tadi ini ya, untuk ini hitung-hitungan yang kita maksud tadi. Oke. Biasanya ada juga diagram khusus untuk menyajikan ANOVA 2 ways ya. Diagram khusus untuk menyajikan ANOVA 2 ways. Di antaranya adalah orang menyebutnya sebagai diagram interaksi namanya ya.
diagram. Jadi kalau saya punya gambar seperti ini, oke. Atau saya lihat ke atas dulu ya. Ada diagram khusus namanya diagram interaksi. Nah ini, saya sudah ada gambar ini. Wah ramai sekali nih. Saya harus hapus dulu. Pinggirnya ada banyak gambar, ini banyak foto ini. Misalkan ini untuk menggambarkan diagram interaksi. Saya pindahkan ke bawah. Banyak sekali gambarnya. Nah, gini. Coba, misalkan saya punya data seperti ini. Ini ada 3 faktor ini ya. Tiga variabel. Variabel pertama tingkat kedisiplinan. Variabel kedua Metode. gender, baris ya. Faktor ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Faktornya ada 2. Faktornya adalah faktor gender dan faktor metode. Nah, sekarang Anda diminta untuk mengevaluasi. Di antara ini, metode mana yang menghasilkan tingkat kedisiplinan paling tinggi, lebih baik? Metode mana yang menghasilkan tingkat kedisiplinan yang lebih baik? Coba terka itu mana? Kalau menurut Mas Fikri, Mas Fikri ya, Muhammad Fikri. Iya Pak. Ya, mana yang menghasilkan metode yang lebih baik? Kayaknya yang B Pak. Yang B, mengapa? Karena kalau rata-ratanya dijumlahin jadi 120, sedangkan yang A cuma 110. Oke. Jadi ini menurut Mas Fikri, ini metode apa? Metode B ya. Alasannya karena kalau dijumlahkan ini tadi berapa? 110? 120 yang B. Kalau yang A 110. Ini 110. Ini 110, ini 120 ya. Oke. Rata-rata jumlahkan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Mas Fikri mungkin tidak salah. Coba kita lihat ya. Mungkin karena alasannya ini rata, ini maksudnya rata dari kelompok. Sebenarnya ini ada 4 sel ya. Tapi di sel itu isinya tidak 1. Ada berapa? Ada 10 misalkan. Sehingga di poin rata-rata 70. Yang ini ada berapa isinya rata-rata 50. Jadi kalau kita cari rata-rata dari rata-rata, atau rata-rata dari rata-ratanya berapa ini? Yang ini rata-ratanya berapa? Karena kalau saya tulis gini ya, jadi X bar gitu. X bar B berapa? X bar B? 60. 60. Kalau X bar A? 55. 55. Oke, ini lebih besar. Alasannya ini rasional sih, menurut Mas Fikri. Seperti ini. Tapi kita coba lihat. Mas Fikri mungkin tidak memperhitungkan ada variabel lain yang sini yang juga turut ikut serta, yakni variabel gender. Coba kita gambar ya.
pertama kita gambar dulu yang jadi sumbu tegak itu adalah variabel dependent. Jadi ini harus variabel dependent ya. Variabel dependent. Nah, variabel dependentnya di sini apa? Coba cek di atas. Apa tuh? Tingkat kedisiplinan. Berarti tingkat kedisiplinan. Ini tingkat kedisiplinan. Kedisiplinan. Oke. Nah, kemudian variabel yang mendatarnya pilih satu dari yang dua tadi faktor itu. Ada dua faktor kan, faktor gender dan faktor pembelajaran. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah metode yang diperbandingkan, berarti kita harus menyimpan gender di variabel sini. Ini gender jadinya. Nah, oke. Gender itu ada dua. Apa di situ? Laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ini, anggaplah skalanya skala 1 sampai berapa sih? Oh, sampai 90 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini kita lihat ya. Jadi ada dua. Ini kurang lurus. Supaya lurus gimana caranya ya? Anggap lurus lah ini. Anggap lurus. Ini. Nah, gitu. Oke. Kita simpan sekarang datanya. Kalau ini saya terus untuk metode apa nih? Metodenya tadi itu metode A ya. Tulis ini metode A. Warnanya itu, kemudian saya tulis yang merah metode B. Nah, untuk metode A coba lihat sini. Metode A kalau untuk kurang kecil. Metode A kalau untuk laki-laki berapa skornya? Metode A laki-laki. 90. Sebutlah di sini ya. Anggap di sini warna kuning. Nah, di situ anggaplah 90 di situ. Terus kalau untuk perempuan metode A 20. Nah, di situ. Kita hubungkan. Itu metode A. Sekarang metode B untuk laki-laki 70. Nah, warnanya merah ini. Kemudian untuk perempuan 50, 1, 20, 30, 40. Nah, di atas ini. Oke. Nah, gambarnya ternyata begini. Ya, jawaban Mas Fikri tadi benar. Metode B benar ya. Ini metode B lebih baik daripada metode A, tapi kasusnya untuk perempuan. Tetapi kalau untuk kasus laki-laki justru sebaliknya ini. Metode A lebih baik daripada metode B. Nah, jadi seorang yang mengambil keputusan berdasarkan data ini, kalau Anda sudah mempelajari ANOVA yang 2 itu, Anda akan mempertimbangkan seluruh faktor yang dilibatkan di sini. Jadi tadi Mas Fikri masih menggunakan perspektif untuk satu faktor saja. Padahal di sini ada faktor yang lain. Jadi
jawabannya lebih keputusannya lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh. Jadi benar bahwa metode B lebih baik dari laki-laki, metode A untuk kasus perempuan. Tapi kalau untuk kasus laki-laki justru metode A lebih baik daripada laki-laki. Nah, barangkali itu bagian yang sering juga diperbincangkan ketika kita menggunakan ANOVA two ways untuk membuat sebuah interpretasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, diagram ini disebut dengan diagram interaksi namanya. Diagram interaksi. Dalam hal ini interaksi antara variabel-variabel yang tadi dilibatkan tadi. Variabel gender dan variabel metode. Biasanya ditulis begini. Interaksi gender cross metode atau metode cross gender. Oke, itu saja mungkin tambahan untuk ANOVA yang two ways. Kemudian kalau Anda diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan aplikasi mungkin menjadi lebih sederhana ya. Misalkan yang tadi kita punya tadi, mana soal tadi itu? Ini ya. Bentar. Kalau misalkan saya masukkan di sini aja, pakai Excel saja misalkan. Nah, kalau pakai Excel, Anda tinggal masukkannya sesuai dengan ini aja. Ini berarti ada metode ya, metode A, metode A, kemudian ada metode B, kemudian ada metode C. Nah, kemudian di sini ada kelompok bawah. Nah, masukkan datanya berapa nih? 2, 2, 3, 5. Terus kelompok tinggi 5, 3, 7, 5. Oke. Ini udah banyak sekali. 5, 7, 7. Oke, ini 7, 7, 7, 7. Oh, datanya bagus ini. 4, 8, 6, 2 ya. Terus yang ini 8, 6, 7, 9. Oke. Ini kalau menggunakan Excel, Anda tinggal pakai data analisis aja ya. Klik begitu. Kemudian Anda pilih 2 faktor ya. 2 faktor dengan replikasi. Kenapa disebut ada replikasi? Karena di situ pengulangannya ada 4 kali ya. Dalam setiap sel isinya ada 4. Anda klik OK. Nah, tinggal masukkan aja datanya nih. Diinputkan. Masukkan itu. Kemudian di sini ada pertanyaan, banyaknya anggota dalam setiap sel. Tadi ada 4 ya. Kita masukkan 4. Sudah, tinggal kita klik aja OK. Nah,
Datanya tadi yang sudah kita dapatkan ini. Ini jumlah setiap baris ada, setiap kolom juga ada. Kemudian ini kesimpulan. Sama dengan yang tadi, 1, 2, 2, 12, 20 dari mana dihitung seperti biasa. Ini kalau di sini ada F kritis atau F tabel. F tabelnya, kemudian F hitung. Nah, kesimpulannya berarti ini baris, ini kolom ya. Banyak baris berpengaruh nggak terhadap, ternyata berpengaruh. Kolom tidak berpengaruh. Berpengaruh. Interaksi tidak berpengaruh. Berarti tidak ada interaksi antara baris dan kolom. Itu kalau menggunakan Excel ya. Bisa juga Anda gunakan ini. Di sini ada Megastat, Excel juga ini. Nah, kalau Megastat di sini ada analisis, ini analisis variansi. Kemudian pilih untuk 2 faktor. Nah, sama dengan yang tadi ya. Mana tadi datanya? Oh, ini. Datanya. Nah, kita upload juga ini datanya. Dari sini sampai situ semuanya. Kemudian banyaknya ini ada 4. Nah, tapi di sini ada informasi tuh tambahannya. Apakah Anda mau menggambar diagram interaksinya? Interaksi faktor pertama, interaksi faktor kedua. Oke, jadi kita masukkan situ. Nah, datanya ini. Sama seperti tadi ini. Nah, tapi di sini ada tambahan. Nah, ini diagram interaksi. Diagram interaksi. Kemudian, nah ini dilihat dari kalau yang di bawahnya kelompok masyarakat bawah tinggi, yang ini berdasarkan metode. Yang ininya adalah kelompok tinggi, yang satu lagi kelompok bawah. Oke, itu kalau pakai Excel. Nah, kalau pakai Manytab lebih bagus lagi ya, gambarnya lebih khusus, lebih rapi karena memang aplikasi sengaja dibuatkan untuk mengolah data statistik. Baik, barangkali itu sebagai informasi tambahan berkenaan dengan ANOVA TWICE ya, dan ANOVA ANOVA yang uji lanjutannya ya. Uji lanjutannya. Nah, sekarang agar tuntas, sebentar, saya balik lagi ke
Oke. Berkenaan dengan hal yang tempo hari, mungkin ada bagian yang sepertinya ada bagian yang khas atau pas untuk diolah dengan menggunakan ANOVA two ways. Sebentar ya, saya besarkan dulu nih. Oke, ini soal yang pekan lalu. Kalau yang nomor 1 jelas ini menggunakan ANOVA yang one way ya, yang nomor 1 one way. Tetapi Anda harus melakukan uji lanjutan berarti. Jadi Anda mungkin harus coba cari uji lanjutannya, uji post hoc-nya ini ya. Oke, nomor 1 mungkin Anda harus coba kerjakan ulang. Nomor 1 uji post hoc-nya ya. Ini uji post hoc-nya, kita tambah uji post hoc-nya. Nah, kemudian yang nomor berapa ya? Yang nomor 3. sebentar, ini kelihatan tidak terlalu persis sama sih. Ini nomor kelompok yang jelas-jelas dibedakan. Nomor berapa nih? Nomor 8. Nomor 8 ini jelas harus pakai ANOVA yang ways ya. Nomor 8. Kemudian nomor habis ya. Nomor 8 habis. Ada yang harus dikerjakan 2 ini. Nomor 4 kayaknya ini juga. Tapi setiap rambut terdapat 4 orang. Oke. Jenis rambut dan jenis ini ya. Berarti nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Berarti nomor 1 hanya melakukan uji post hoc-nya. Nomor 4 dan nomor 5 nomor 8 gunakan dengan uji apa tadi, uji ANOVA two ways nih. Kemudian bentar. Bukan. Harus saya cari dulu supaya tidak. Sembari saya juga menambahkan bahan bacanya supaya Anda lebih memahami.
Oke. Ini ada beberapa. Soalnya yang tadi mungkin di drop aja ya. Ganti sama yang ini aja ya, soalnya. Ini nomor 7. Nanti saya kirimkan ini sekaligus ini. Nomor 7. Ini chapter berapa? Nomor 7, nomor saya tandai dulu begitu. Nomor 3, nomor 7, kemudian nomor 9, 3, 7, 9, kemudian nomor 9, 10 ya. 9, 10. Ini bagian ujung ya. Jadi nomor 3, 7, 9, 10. Dan yang tadi di drop aja ya. Di drop aja ganti sama ini. 3, 7, 9, 10. Oke. Ini bacanya agak lumayan banyak, silahkan aja kalau Anda. Ini saya kirimkan ke Google Classroom ya. Ini bacaannya ini termasuk ANOVA one way dan two ways gitu. Di samping tadi ada panduannya juga, panduan untuk menggunakan Excel, menggunakan Minitab juga ada. Ini pakai Excel, ada silakan dilihat. Kemudian menggunakan Minitab-nya juga bisa dilihat. Oke. Nanti saya kirimkan saja nih di Google Classroom ya. Oke. Barangkali itu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada bagian yang menambah pemahaman Anda, dan saya doakan semoga Anda sehat dan seluruh giat Anda lancar dan tentu saja mendapat keberkahan ya. Terima kasih dan mudah-mudahan kita masih bisa dijumpakan lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Mangga.